Ya, tadi kita sudah bisa mendapatkan solusi. Nah, cuma nanti yang pertanyaannya gimana supaya ini hasilnya lebih lebih bisa dipahami atau lebih lebih mudah untuk kita tangkap. Tadi seperti yang disampaikan oleh Medi tadi. Nah, kita akhirnya menggunakan sebuah comment. Yang logikanya gimana? Logika berpikirnya dulu. Logika berpikirnya adalah dia akan mencari semua titik seperti ini ya, ditelusuri semua x dari min 100 sampai 100. Lalu kemudian kita akan perintahkan dia untuk ambil yang terbaik pada saat itu dari min 100 sampai 100. Dia ambil yang terbaik, tapi kalau terbaik jangan diambil, begitu ya. Nah, gimana cara kita menuliskan gitu ya? Masa kita nulis ke Python ambil terbaik gitu ya, ambil ya terbaik. Kalau nggak terbaik jangan diambil misalnya. Nah, ini kan Python juga bingung. Maksudnya apa ini ya? Oke. Nah, tentu kita coba menggunakan namanya berarti if result. Jadi kita buat sebuah variabel namanya best result ya. If best result lebih lebih kecil dibandingkan result yang kita dapatkan pada saat iterasi yang sekarang, gitu ya. Ini kan lagi iterasi, saya hapus dulu mungkin. Ya, if best result if best result lebih kecil dibandingkan result yang sekarang, gitu ya. Maka artinya apa nih? Artinya result sekarang lebih bagus ya. Atau saya rubah kalimatnya juga boleh. Jika result yang sekarang lebih bagus dibandingkan solusi sementara kita, best result, maka maka apa perintahnya? Maka best result ini diganti dong nilainya dengan result yang sekarang. Jadi best result bisa jadi kita awali, kita inisiasi best resultnya sama dengan mungkin sama dengan 0 begitu ya. Awalnya 0. Nah, kita cari nih result yang baru. Kita kalau X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, X4 berapa. Nah, kalau pas dia dapat X yang bagus, maka kita akan perintahkan dia untuk ganti 0 ini dengan yang terbaik saat itu. Jadi ketika result lebih baik dibandingkan best result sementara, maka best result diisi dengan result yang sekarang sedang ada di dalam proses iterasi ini. Jadi ini sedang dalam proses iterasi ya. Jadi kalau ada di tab seperti ini tuh artinya ini masih dalam lingkup iterasi. Nah, apalagi kalau yang ini berarti dia di dalam if dan di dalam iterasi. Oke, seperti ini. Nah, coba kita run, coba ya. Oke, nothing happen ya, kan masih tersimpan. Berarti coba kita lihat best resultnya berapa. Best result. Salah ketik terus nih ya, best 16. Oke, jadi kita dapatkan sama seperti tadi ya. Jadi kita sudah berhasil bahwa best resultnya adalah 16 gitu. Nah, cuman kita akhirnya bertanya kan, berarti ini X-nya berapa gitu ya. Berarti kita buat X best gitu ya, bahwa X terbaik itu juga jadi ketika result yang diiterasi tersebut lebih baik dibandingkan solusi terbaik saat ini, maka solusi terbaik saat ini diganti dengan solusi pada saat iterasi ini, gitu ya. Nah, ini bahasanya memang agak logika ya. Dan selain itu dilakukan juga bahwa X terbaik diisi dengan X saat ini, ya. Nah, sekarang coba kalau nanti kita bisa panggil, kita run lagi. Nanti biasanya di error, enggak ya. Oke. Maka hasilnya berapa nih? Best result hasil 16, X-nya berapa? Oh, X-nya 99. X result-nya berapa? X base ya, salah. X base-nya berapa? X base-nya 7. Jadi kita sudah dapat bahwa X-nya 7,
Kenapa? Karena menghasilkan nilai Y-nya sama dengan 16. Nah, begitu ya rekan-rekan. Nah, mungkin supaya kebayang, saya coba seperti tadi ya. Jadi ada print dulu, print X dan result. Saya gabungkan saja supaya satu ini ya. Nilai Y. Begitu. Oke. Lalu ketika dia ternyata terbaik, maka kita katakan di sini terbaik. Print terbaik. Print terbaik sementara ditemukan gitu ya. Oke. Kita coba run. Nah, dia akan terus nyari ya. Nilai 40 sebentar. Ini mulai dari X min 100, Y-nya dia cari terus X-nya sekian, Y-nya sekian, X-nya sekian, Y-nya sekian dan seterusnya. Nah, kemudian ketika nilai X-nya 4, Y-nya 7, kita ya katakan terbaik sementara ditemukan. Dapat lagi X sama iterasi berikutnya dapat X sama dengan 5, Y-nya sama dengan 12. Dapat lagi, ternyata ini lebih baik ternyata. Kemudian dapat nilai X iterasi berikutnya, X-nya 6, Y-nya 15. Ternyata Y15 lebih baik daripada Y12 kan ya. Maka terbaik sementara ditemukan. Kemudian iterasi berikutnya X-nya sama dengan 7, menghasilkan Y sama dengan 16. Terbaik sementara ditemukan juga begitu, karena ini 16 lebih baik daripada 15 sebelumnya. Iterasi berikutnya sayangnya kita dapatkan ketika X-nya 8, Y-nya 15. Nah, 15 tidak lebih baik dibandingkan 16, atau 15 lebih buruk dibandingkan 16, maka ini bukan solusi terbaik. Si if ini tidak terpenuhi, sehingga best result tetaplah juara bertahan, yaitu adalah X8 dan Y15. Begitu. Sebentar. X7 dan Y16. Jadi ini juara terbaiknya. Dan terus iterasi berjalan ya sampai bawah, tidak kunjung ditemukan solusi yang mengalahkan juara bertahan ini, begitu ya. Nah, begitu cara logika maksud dari pemrograman ini. Oke. Nah, tentu nanti di sini ada pertanyaan. Kalau memang sudah dapat ini betapa tidak bermanfaatnya kita mencari sampai 100 ya. Sampai X sama dengan 100. Sampai 99. Bagaimana cara kita memilih untuk mengecilkan, jadi tidak perlu mencoba min 99 sampai X sama dengan 100 atau X 100 sampai X min 100 begitu ya. Tidak semua titik. Saya mau coba benar-benar titik-titik yang dia mengarah nih ke optimal. Karena komputer saya lemot misalnya gitu ya, dia nggak bisa ngitung banyak-banyak. Nah, disinilah akhirnya dikembangkan algoritma-algoritma lain. Seperti tadi ada genetic algorithm, ada nah nanti mungkin ini dipelajarinya kalau S2 belajar ini di OR3 ya, atau nanti ketika bisa jadi kurikulum baru nanti mungkin diajarkan, dikenalkan kepada kepada mahasiswa adik kelas rekan Anda semua ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi cara berpikirnya seperti ini. Saya kembali lagi ke pemrogramannya seperti ini. Oke.